Oke, saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah kasih yang melampaui kematian. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah kasih yang melampaui kematian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini ada awalnya dan ada akhirnya. Ada waktu kita dilahirkan dan ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang paling hebat dan yang terhebat di dunia ini. Orang yang sepintar dan paling pintar di dunia ini, atau orang yang paling kaya dan terkaya di dunia ini, atau orang yang paling di dunia ini akan mempunyai hidup yang kekal di dunia ini. Enggak ada. Di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Untuk itu saudara yang kekasih, mari kita mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan selama kita hidup di dunia ini. Hidup adalah opportunity, adalah kesempatan. Amin. Saudara yang kekasih, sudah sejak dari Taman Eden, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia. Pada waktu manusia berada di Taman Eden, manusia hidup sebenarnya di dalam kekekalan. Karena pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal. Sekali Anda dilahirkan untuk hidup dalam kekekalan. Manusia jatuh di dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan yang namanya hidup kekal dengan Allah. Perhatikan, manusia kehilangan hidup kekal bersama dengan Allah. Artinya, manusia telah meninggalkan kehidupan kekal bersama dengan Allah dan menjadi kehidupan yang kekal terpisah dari Allah di dalam kekekalan. Nah, ini sangat menyedihkan untuk umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah, dan berabad-abad manusia hidup di dalam keterpisahan dengan Allah. Tetapi puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, 2000 tahun yang lalu firman ini dikumandangkan. Tadi yang saya baca, ada amin? Yang bilang amin. Haleluya. Dikumandangkan oleh Yesus sendiri pada waktu seorang tokoh agama, yaitu seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kalau Anda baca dari ayat 1 dan seterusnya di kitab Yohanes 3 ini, dia mendatangi Tuhan Yesus. Seorang Farisi, dia adalah guru agama. Dan kalau dia menjadi guru agama pada saat itu, orang ini adalah orang yang berpendidikan, orang yang terpelajar, dan orang yang mempunyai knowledge atau pengetahuan yang sangat dalam tentang firman Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus saat itu. Dia datang dan dia berkata, kalau Anda lihat ayat 1 dan seterusnya, sudah berkata guru. Dia memanggil Yesus guru. Dia belum mengenal Yesus. Dia memanggil Yesus guru karena dia melihat perbuatan-perbuatan yang telah Yesus lakukan, saudara yang kekasih. Dan singkat ceritanya, akhirnya terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Nikodemus belum mengenal bahwa yang dia sedang berbicara pada saat itu adalah Tuhan. Dia hanya melihat sosok Yesus sebagai guru, sama seperti dia. Tapi dia melihat bahwa Yesus bukan guru yang biasa, karena Yesus telah mengadakan begitu banyak mujizat pada saat itu.
Jadi dia melihat Yesus sebagai guru yang diutus oleh Allah, sebagai nabi, ya, karena guru diutus oleh Allah. Saudara yang kekasih, tetapi Yesus pada waktu dia berbicara dengan Nikodemus, sampai ke ayat 16 ini, dia berbicara tentang kelahiran baru. Dia telah berbicara kepada Nikodemus bahwa untuk mengikut Tuhan, bahwa Nikodemus harus dilahirkan di dalam air dan roh. Nikodemus bingung. Dia berpikir bahwa dia harus masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Nah, saudara yang kekasih, manusia dengan Allah kalau berbicara itu pasti gak nyambung. Betul? Saudara, Allah Maha Kuasa. Dia begitu besar, dia begitu dahsyat, dia begitu luar biasa. Berbicara dengan manusia, nyambung atau enggak? Gak nyambung. Saudara, sama aja kayak manusia berbicara kepada binatang. Nyambung atau tidak? Pasti gak nyambung. Anda kalau punya seekor anjing dan Anda bisa panggil anjingnya, dan anjing datang ke sini, ayo duduk, ayo makan. Waduh, orang udah puji anjingnya, bener? Waduh, hebat anjingnya, luar biasa anjingnya. Bisa disuruh sama majikannya dan dengar-dengaran. Saudara, di Amerika saya punya teman, dia punya seekor anjing, dan anjingnya ini pintar sekali karena anjingnya pergi sekolah. Ya, jadi anjingnya waktu saya datang ke rumahnya, anjingnya disuruh apa aja tuh nurut. Waduh, kita puji luar biasa sama anjingnya, betul? Tapi kalau disuruh masak, anjingnya pasti gak bisa. Disuruh ke pasar, pasti gak bisa. Benar? Disuruh ambil baju majikannya warna biru, pasti gak bisa. Anjing itu terbatas, karena namanya cuma binatang. Benar? Saudara, di mata Tuhan, kita ini sangat amat kecil, sangat terbatas. Firman Allah berkata kita ini debu. Bumi ini tumpuan kaki Allah. Imagine, kalau bumi tumpuan kaki Allah, kelihatan gak ada dan saya? Kelihatan gak? Tidak. Saudara, kita ini dari yang gak ada menjadi ada. Anda gak pernah minta untuk dilahirkan. Anda gak pernah merencanakan hidupmu di dunia ini akan dilahirkan. Siapa di sini yang pernah merencanakan itu? Gak pernah. Tapi tiba-tiba Anda sudah ada. Saudara, tahukah Anda bahwa semua itu dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa? Dan Tuhan itu yang Maha Kuasa, Dia datang ke dunia ini dengan misi. Banyak orang berkata Yesus itu adalah manusia biasa. Dia adalah seorang nabi. Seperti Nikodemus datang kepada Yesus dan berpikir dia hanyalah guru biasa yang diutus oleh Allah. Tetapi Yesus sedang memperkenalkan dirinya kepada Nikodemus. Dia sedang memperkenalkan siapa diri dia. Saudara, dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Amin. Allah menjadi manusia, it's so easy, sangat mudah. Amin. Haleluya. Tapi tentunya dia datang menjadi manusia dengan misi, saudara. Ya bukan sembarangan, mau jadi manusia aja, atau mau jadi kodok aja, mau jadi apa aja. Dia bisa jadi apa aja kalau dia mau. Tetapi dia datang menjadi manusia dengan misi dan tujuan. Amin. Saudara, manusia yang telah kehilangan hidup kekal bersama dengan Allah pada waktu kejatuhan manusia di dalam dosa, Allah harus mengembalikan tujuan Allah di dalam diri manusia. Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Amin. Dan Allah mengembalikannya. Dan cara mengembalikannya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia harus menerima konsekuensi karena dosanya. Harus dihukum. Hukumannya adalah kekal, kematian kekal. Tetapi puji nama Tuhan, saudara, Allah datang menjadi manusia dengan misi penyelamatan. Misi penyelamatannya apa? Dia datang, dia mengambil rupa menjadi manusia untuk menggantikan konsekuensi kematian dalam diri manusia. Dia gantiin. Harusnya kita terpisah dengan Allah di dalam kekekalan, tetapi Allah dia terpisah di
di antara surga. Dia tinggalkan surga mulia, dia tinggalkan kealahannya, dia take form, ambil rupa seorang manusia. Nah ini yang dia lakukan buat kita. Saudara, mungkin Anda sudah sering dengar perkataan ini, tapi saya mau ulangi sehingga kita bisa memahami cerita Nikodemus ini. Oke? Dia mengambil rupa, dia gantiin posisi kita. Waktu dia gantiin posisi kita, saudara, dia adalah Allah yang adil. Hukum harus ditegakkan. Benar? Hukum harus ditegakkan, baru namanya adil. Keadilan berjalan, hukum ditegakkan. Konsekuensi kematian harus terjadi. Betul? Dan itu ditanggung oleh Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Saya selalu ingatkan kepada kita, tidak mungkin seorang manusia berdosa bisa menebus orang berdosa. Sekalipun itu Nabi pernah berbuat dosa, betul? Gak mungkin seorang Nabi bisa menebus manusia. Hanya Allah yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia. Beri kemuliaan bagi diri. Dia datang ke dunia ini, dia tak menebus kita. Dan terjadilah pembicaraan dengan Nikodemus ini. Tuhan Yesus sedang memperkenalkan dirinya, tentang memperkenalkan kehidupan kekal kepada Nikodemus. Ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal. Nah ini yang suka salah dimengerti. Dipikir kok Allah beranak. Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah hamil, saudara. Ya, yang hamil itu manusia, bukan Allah. Dan benar kalau orang bilang Allah tidak beranak, saya setuju 100%. Karena Allah tidak pernah beranak. Tetapi kalau Anda baca di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya di sini ini huruf besar. Anaknya nyanya huruf besar. Nya ini berbicara menunjuk kepada Allah yang tunggal. Saudara, ini berbicara sebenarnya tentang Trinitas, tapi saya tidak mau kupas tentang Trinitas pada hari ini. Tetapi yang saya mau bicarakan pada hari ini, bahwa manusia yang dikatakan di sini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini yang saya mau bawa kepada kita, bahwa kasih yang Tuhan lakukan kepada kita dengan menganugerahkan Yesus kepada kita, saudara, itu melampaui kematian kekal kita. Amin. Upah dosa ialah maut. Maut itu bukan mainan, tapi maut perpisahan dalam kekekalan dengan Allah. Nah ini yang digantikannya. Dikatakan barang siapa percaya sekali lagi kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, Allah mengembalikan rencananya kepada hidup manusia. Tetapi Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya jadi kepada manusia. Dia hanya menawarkan barang siapa percaya tidak binasa, tidak terpisah dengan Allah di dalam kekekalan, melainkan hidup dengan Dia di dalam kekekalan. Nah ini saudara, ini yang Allah coba, atau Tuhan Yesus coba memberitahukan kepada Nikodemus. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan ini yang kita jalani, ada begitu banyak sekali tantangan, situasi, keadaan yang seolah-olah mati, tidak ada jalan keluar. Yang terkadang di dalam hidup ini, saudara yang kekasih, kita kadang-kadang mau berhenti untuk hidup. Ada berapa banyak yang mengaku dirinya anak Tuhan, tetapi pada waktu menghadapi situasi dan keadaan tidak ada jalan keluar. Dan jalan buntu, yang gak punya kemampuan untuk kita bisa masuk atau mencari jalan keluar di sana, karena semuanya sudah tertutup. Tetapi Tuhan mau berkata pada hari ini kepada Anda dan saya, kita semua orang-orang yang telah percaya kepada Dia, amin, bahwa tidak ada jalan buntu. Situasi sebesar apapun, ingat, bumi ini tumpuan kaki Allah.
Tetapi kita ini yang terbatas, kitalah yang membatasi Allah. Kitalah yang membuat pikiran ini berkembang dengan pikiran manusia kita. Pikiran manusia itu terbatas, saudara. Ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, betul? Nah, kadang kita pakai nih logika kita. Kita terus pakai. Semakin Anda pakai logika Anda akan terjebak. Saudara, firman Tuhan itu gak bisa diukur pakai logika. Makanya kalau ada orang mau melihat firman Allah pakai logika, orang itu bisa jadi ateis. Orang itu tuh bisa jadi orang gak percaya kepada Tuhan. Karena logikanya itu gak bisa untuk mencapai Allah. Manusia coba mencapai Allah, tapi gak ada satupun bisa mencapai Allah. Kalau kita bisa mengenal Allah dan bisa menerima Tuhan, itu bukan karena kita, itu karena Allah datang ke dunia ini. Amin. Saudara yang kekasih, apa yang mati di dalam hidupmu? Apa yang gak mungkin di dalam hidupmu? Saudara, bagi Tuhan itu mungkin. Banyak orang Kristen di gereja bilangnya amin, 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 amin. Tapi baru keluar tuh dari pintu sana, udah mikir lagi. Benar? Udah pakai logika lagi. Kan perhitungannya begini, ini begitu. Saudara, please, mulai. Jangan andalkan logika kita, andalkan firman Allah dalam hidup kita. Ada banyak hal yang saya lalui di dalam hidup ini. Bukan hanya Anda, semua kita di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, tidak ada satupun yang tidak ada situasi dan keadaan. Siapa di sini yang punya keadaan dan situasi atau punya apa? Jangan bilang masalah, saya nggak suka pakai kata masalah. Kalau masalah itu nggak ada jalan keluar. Saya punya masalah, makanya nangis. Tapi kalau saya punya keadaan, saya punya situasi, ya, itu tidak ada masalah karena saya punya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang punya situasi dan keadaan? Saya punya. Ya, saya punya. Saudara, tapi saya belajar mempercayai semuanya kepada Tuhan. Ada banyak dalam hidup saya yang saya melihat sendiri ini udah gak mungkin. Tetapi saya belajar, terus belajar. Saya belajar percaya. Pada waktu kepercayaan saya tidak bisa mencapai pikiran saya, tidak bisa melebihi pikiran saya frustasi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang bikin kita down, yang bikin kita hancur, yang bikin kita frustasi, pada waktu kepercayaan kita tidak bisa, kepercayaan kita kepada Allah tidak bisa melampaui pikiran kita. Itu kita hancur. Itulah sebabnya, saudara, saya sadar betul-betul bahwa saya tidak mampu untuk percaya pun saya tidak mampu. Ada di sini yang bisa percaya terus-menerus? Waktu dokter bilang ada kanker dan hidupmu tinggal 2 hari lagi, dan ada bilang, oh haleluya, puji Tuhan, aku percaya Tuhan. Ada. Saudara, untuk percaya pun kita tidak punya kemampuan. Nah, di sini firman Allah berkata, kalau engkau tidak percaya, engkau binasa. Saudara yang kekasih, bayangin manusia ternyata tak bisa bikin apa-apa. Pada waktu kita melihat firman Allah yang begitu luar biasa, begitu sangat tinggi, melampaui akal dan pikiran kita, kita tak bisa jangkau ke atas. Tapi saya mau kasih tahu, kita ada Roh Penolong, kita ada Roh Kudus. Amin. Dia adalah Roh Penolong bagi kita. Pada waktu saya gak bisa percaya, karena pikiran saya menguasai saya begitu rupa, saya bilang, Tuhan tolong saya untuk bisa percaya. Amin. Saudara, dia penolong kita. Amin. Roh Kudus adalah penolong kita, dan dia tinggal di dalam Anda yang
sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, buat saya bisa percaya terhadap janji-Mu. Amin. Karena kalau kepercayaan saya tidak melampaui pikiran saya, itu namanya mati. Mati, tidak ada jalan keluar. Dead end. Saudara, minta tolong sama Tuhan. Amin. Apa aja dalam kehidupan, Dia sanggup. Dia sanggup. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini 3,5 tahun dalam pelayanannya, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saudara, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Udah sore hari, mereka perlu makan, tetapi murid-murid mereka pakai pikiran manusia. Mereka bilang, Tuhan, gak mungkin masih ada toko atau restoran yang buka. Dan kalaupun ada restoran yang buka, gak mungkin, saudara yang kekasih. Kita tanya, Pak, bisa gak nyediain 5.000 laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan? Gak ada. Benar? Restoran zaman now aja gak ada, apalagi zaman lalu, zaman tahun sebelum Gajah Mada. Sebelum Gajah Mada. Di sini tahu siapa yang tahu Gajah Mada? Semua orang Indonesia pasti tahu lah. Kalau nggak tahu berarti nggak pernah sekolah kan? Pasti pernah sekolah lah. Tahu Gajah Mada. Nah, ini zaman sebelum Gajah Mada, gak mungkin ada restoran demikian. Dan dicari, cuman ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan kecil untuk kasih makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Imagine. Wow. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia ubah 5 roti 2 ikan itu, kasih makan orang sampai kenyang dan masih sisa. Sisa berapa? 12 mangkok. Benar? Ini mujizat. Ini melampaui akal dan pikiran. Siapa di sini yang mau percaya Tuhan melampaui akal dan pikiran? Haleluya. Saudara, bayangin, suruh percaya aja susah, gak bisa, apalagi suruh lakukan firman Tuhan yang lain. Ada yang bisa? Wah, kemudian sih gagal lagi. Betul? Tapi kita punya Allah yang tidak pernah gagal, dan Dia tinggal di dalam hidup Anda yang sah. Saudara, ada perintah firman Allah supaya kita tinggal dalam kebenaran. Jikalau kamu di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka akan diberikan. Waduh, susah amat Tuhan. Renungkan firmanku day and night. Betul? Siang dan malam. Boro-boro firman Tuhan aja tadi habis baca dan lupa. Betul? Kita sangat terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Dia tinggal di dalam Anda dan saya. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku menyertaimu. Dia ada di dalam kita. Saudara, minta tolong sama Roh Kudus yang ada di dalam. Engkau menghadapi apa saja dalam hidup ini. Anda punya Tuhan, Anda punya everything. Anda punya segalanya. Situasi dan keadaan itu mah biasa. Biasa. Selama Anda hidup di dunia ini, itu biasa. Karena iblis, dia senang melempari situasi dan keadaan dalam hidupmu. Dia tidak suka Anda hidup di dalam kemenangan. Dan dia mau waktu dia lemparin situasi dan keadaan, Anda berhenti, Anda pakai logika. Ini yang dia mau. Saudara tahu, antara Tuhan dengan Anda itu sebenarnya tidak komplikasi. Ada banyak orang bilang, aduh susah banget ya mengikut Tuhan, mau mengenal Tuhan aja susah.
Bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran aja susah. Ngomong mah gampang, khotbah mah gampang, coba dihidupi susah. Emang susah, emang Anda gak mampu. Satu firman aja kita mengedan udah gak mampu, betul? Makanya Allah datang, Dia tinggal di dalammu. Kemampuannya, kuasanya sanggup, katakan Allah. Saudara, kasih yang melampaui kematian, kasih Allah, bayangin, kasihnya sebegitu luar biasa. Dan Dia ada di dalam kita. Dia mau supaya kita menikmati semua janji-janji yang disediakan buat kita. Haleluya. Ayat 17 dibilang, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, ini kalau ayat-ayat ini sebenarnya berbicara tentang kehidupan kekal ya. Kalau berbicara tentang kehidupan kekal, kalau nanti kita tinggalkan dunia ini, kita akan hidup selama-lamanya dengan Allah. Yes. Tetapi ini juga berbicara tentang selama kita ada di dunia ini. Amin. Dan saya lebih fokus kepada kita yang ada di dunia ini. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus, once Anda percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda percaya bahwa namamu ada di buku kehidupan. Amin. Jadi bukan perbuatan baikmu yang membuat namamu ada di buku kehidupan, tapi karena kasih Allah akan dunia ini, dan karena kepercayaan kepada Allah itu yang membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah, bukan usahamu. Gak boleh ada orang yang memegahkan diri, amin. No. Oke. Nah, ini kita harus pegang. Dan selama kita ada di dunia ini, Dia berkata bahwa Dia datang bukan untuk menghakimi dunia. Banyak kita hidup dalam penghakiman, saudara. Kasihan banyak orang dihakimi. Padahal Tuhan Yesus bilang Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi kita kalau suka menghakimi orang. Si orang ini bikin dosa ini, orang ini bikin itu. Kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang itu. Saudara, gak ada yang lebih baik. Firman Tuhan berkata, tidak ada satu pun yang baik. Yang baik itu hanya Allah, ada amin. Kalau kau bisa berbuat baik, itu bukan karena kau baik, tapi Allah yang baik tinggal di dalam. Amin. Makanya gak boleh sombong. Gak boleh sombong. Saya gak pernah merasa lebih dari Anda. Enggak. Kalaupun saya bisa berbuat kebaikan untuk Anda, saya selalu bilang itu bukan kebaikan saya, itu kebaikan Tuhan. Anda tidak punya hutang budi sama saya. Amin. Jangan pernah membuat orang jadi punya utang budi sama Anda. Jangan. Jangan. Kalau kita bisa baik karena Allah baik buat kita. Amin. Dan Dia ada di dalam kita. Kebaikan yang terpancar dalam hidup kita. Saudara jemaat di tempat ini, 2 minggu, 3 minggu lagi saya akan kembali ke Amerika. Tapi saya berdoa untuk jemaat ini akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ada Tuhan di dalam jemaat ini. Bukan tentang Ibu Desi dan Pastor Doni, no. Tapi tentang Tuhan. Amin. Aduh, aminnya kok sedikit nih. Apa masih pengen saya mau di sini? Tuh cuma ketawa aja, nggak kepengen kan? Saudara tenang, saya pasti kembali ke sini. Saudara yang kekasih, saya juga menghitung hari nih. Saya menghitung hari. Saya bilang sama suami saya, waduh 3 minggu lagi nih menghitung hari. Tapi saya percaya, saudara, nanti ada hamba Tuhan dari Amerika yang akan datang ke sini visit Anda. Paling gak 3 bulan sekali ada yang datang. Mau kan? Ya, pasti akan datang. Saudara yang kekasih, dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkan. Siapa yang mau diselamatkan di dalam setiap keadaan yang kau alami? Of course, saya angkat tangan balik tinggi. Saya mau Tuhan. Amin. Saudara, Dia mau menyelamatkan Anda, bukan hanya untuk hidup kekal nanti di surga, no. Tapi selama Anda di dunia ini, Dia mau memberi jalan keluar untuk situasi dan keadaan yang Anda alami.
Terkadang pada waktu ada situasi dan keadaan, orang yang terdekat dengan kita sekalipun kadang gak bisa memahami. Kita coba untuk menjelaskan, kadang gak bisa memahami. Saudara, tapi tahukah Anda, Tuhan itu lebih dekat daripada baju yang Anda kenakan. Dia ada di dalam hidupmu 24 jam sehari. Dia ada. Pada waktu kau tidur, dia ada bersama dengan engkau. Engkau bangun, dia ada. Engkau di toilet, dia ada. Dan dia mau menolong. Amin. Apa yang mati dalam hidupmu, yang sudah tidak mungkin, ini mah udah ada jalan keluar. Sudah tidak mungkin. Saya mau kasih tahu kepada Anda, saya ini tidak jualan sesuatu yang saya tidak pergunakan lebih dahulu. Saya jadi pendeta, saya harus ngalami Tuhan dalam hidup saya, baru saya mau berkhotbah. Kalau saya tak ngalami Tuhan, itu saya jualan panci yang saya tak pernah pakai panci itu. Dan saya sok tahu tentang panci itu. No, God is real. Tuhan itu nyata. Dia hidup. Dan kalau dia berjanji, janjinya adalah ya dan amin. Karena dia Allah yang punya kuasa untuk melaksanakan setiap janjinya. Amin. Haleluya. Kita pindah ayat 18. Ayat yang terakhir. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kebanyakan kita, saudara, kita berpikir, waduh, gue habis bikin salah nih, pasti ada hukuman. Betul. Kalau Anda bikin salah, pasti ada hukuman. Karena keadilan. Kalau kita berbicara hukum, kita berbicara tentang keadilan. Benar? Anda nyolong, Anda dihukum. Itu keadilan. Makanya konsekuensi dan dosa adalah kematian. Ini hukum keadilan. Allah adil. Ini ada hukum. Setiap ada hukum, ada keadilan di sana. Makanya Allah bertindak. Dia yang mengeluarkan hukum itu. Dia yang berkata kepada manusia, upah dosa ialah maut. Dan manusia harus konsekuensi menerima maut itu, kematian kekal. Tetapi Allah bukan hanya Allah yang adil, tapi Allah, dia Allah yang penuh kasih. Ada apa ya? Dengan keadilan dia datang ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Itu karena keadilan. Ada apa ya? Dosa harus dibayar hukumannya. Amin. Tapi dia juga mati di atas kayu salib karena dia mengasihi Anda dan saya. Ada amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Hukuman itu datang dari manusia, betul? Betul atau betul? Yang punya hukum aja berkata tidak dihukum. Barang siapa percaya. Saudara, dengar baik-baik sama saya. Kalau Anda misalnya datang dan pukul saya pada hari ini, pukul saya ini orang asing. Saudara, saya warga negara Amerika. Kalau Anda datang kepada saya, ini ada warga negara Australia juga di sini. Ini saya punya kasar, saya punya sepupu, ya. Tapi dia rambutnya bule, saya juga agak pirang. Saudara, kalau Anda lakukan sesuatu kepada saya ada di negara orang, tapi ada hukum. Saya punya kedutaan di sini, betul? Saya nggak ngomong itu, saudara. Saya tetap orang Indonesia. Amin.
I love Indonesia. Hati saya ada di Indonesia. Warga negara saya adalah warga negara kerajaan Allah, sama seperti Anda. Amin. Saudara, saya mau ngomong tentang hukum. Ya, kalau Anda apa-apain saya, ada hukumnya. Seorang Desi ini ada hukumnya, tapi hukumnya ya ada hukum lah. Nah, terus tiba-tiba Anda gebukin, misalnya, jangan saya terlalu susah menggambarkan. Saya Anda pukul Bu Rosi aja, Bu Rosi lapor ke polisi, ada dihukum loh. Tetapi Bu Rosi ini penduduk Indonesia. Kalau Anda pukul si wali kota Jakarta, hukumnya lebih berat kan? Benar gak? Karena kedudukan dia. Kalau Anda pukul si gubernur, lebih berat kan? Nah, kalau Anda pukul Pak Jokowi, Waduh, hati-hati loh, benar? Nah saudara, ada hukuman. Nah Anda ini bukan hanya pukul Pak Jokowi, tapi Anda bukan hanya pukul, Anda sedang melawan, Anda sedang pukul Allah. Kira-kira hukumannya apa? Hello, hukumannya apa? Kematian kekal. Betul? Betul atau tidak? Karena Allah. Nah sekarang Anda bilang, waduh gua habis bikin dosa, nanti Allah sedang menghukum saya. Setiap hukuman Allah adalah kematian kekal. Katakan amin. Mana bisa? Saudara, Anda dihukum kekal. Mati kita hari ini, terpisah dari Allah. Jadi di sini dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ada amin. Saudara, pada waktu Anda melanggar firman Allah, perhatikan, Anda sedang ada di luar Allah. Nah kalau di luar Allah, ini iblis. Nah penghukuman selama Anda di dunia ini tidak berbicara lagi tentang Allah, tapi berbicara tentang iblis. Kalau Anda berani bermain-main dengan dosa, konsekuensinya adalah iblis yang akan menghukum Anda waktu Anda di dunia ini. Perhatikan, jangan sampai salah mengerti di pengajaran. Saya ulangi lagi sekali lagi. Di sini dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tuhan datang bukan untuk menghakimi dunia ini. Betul, tadi Anda udah baca. Nah, dengar. Firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pada waktu kita melanggar firman Allah, kita berada di luar Allah. Waktu kita berada di luar Allah, segala sesuatu bisa terjadi kepada kita. Cuma ada dua kerajaan di dunia ini, kerajaan gelap dan kerajaan terang, kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Nah kalau Anda di luar firman Allah, itu namanya Anda ada di luar Tuhan. Pada waktu Anda di luar kebenaran, disitulah daerah atau wawasannya iblis, yang dia bisa melakukan apa saja kepada Anda. Makanya kenapa anak-anak Tuhan harus hidup di dalam firman Tuhan? Bukan karena Allah mau menghukum Anda, karena di luar Tuhan ada kerajaan kegelapan yang ingin menghancurkan hidupmu. Firman Allah berkata, Yesus datang supaya kita mempunyai apa? Mempunyai hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Iblis datang untuk apa? Curi, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau Anda di luar firman, ada iblis yang ingin menerkam Anda. Dibilang iblis seperti singa yang mengau-ngau, dia siap untuk menerkam kita. Pada waktu Anda di luar firman Allah, bukan hukuman, tetapi yang terjadi adalah iblis yang akan menghancurkan hidupmu. Tetapi kalau Anda ada dalam firman Tuhan, walaupun iblis coba menyerang Anda, tetapi selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena Anda ada dalam firman Allah. Tapi kalau Anda di luar firman Allah, ada iblis. Saudara, sekali lagi saya akhiri firman Tuhan ini. Saya mau katakan, perjalanan hidup kita di dunia ini bukan Allah taruh kita di dunia ini setelah kita percaya kepada Yesus, dan Allah taruh supaya kita berjuang di dunia ini. Kita berjuang melawan iblis,
Dan kalau lu kalah lu pergi ke neraka. Bukan seperti itu. Itu namanya kok Allah tidak punya rencana yang indah buat saya. Tapi Allah taruh Anda di dunia ini sejak Anda terima Tuhan Yesus dengan misi, yaitu Anda harus membawa anugerah yang Anda telah terima, anugerah keselamatan itu juga kepada orang lain. Katakan amin. Ini misi kita. Bagaimana kita mau dihukum sama Allah kalau ada misi? Saudara, ini bukan tentang penghukuman. Jadi makanya dibilang barang siapa percaya tidak ada hukuman. Tetapi iblis yang ingin menghancurkan kita, ingin menggagalkan rencana Allah buat hidupmu. Amin. Saya berdoa supaya kita pahami ini. Saya pergi agak lebih dalam. Kalau Anda mau mempelajari firman Tuhan lebih dalam, kita ada sel-sel grup yang ada. Anda bisa mempelajarinya. Saya berusaha upload sekarang di YouTube untuk melihat pembicaraan saya lebih lanjut tentang khotbah ini. Karena banyak sekali orang berpikir tentang Tuhan, apa-apa bikin dosa, kalau Tuhan lagi hukum, Tuhan lagi hukum, Tuhan lagi hukum. Saya sudah katakan hukuman Allah adalah kematian kekal buat Anda. Ngerti maksud saya? Anda, Tuhan mengasihi Anda dan saya, dan kasihnya melampaui kematian kekal. Amin. Siapa istri yang sudah menerima anugerah kehidupan kekal? Semua kita. Kalau kita sudah menerima anugerah kematian, kehidupan kekal, kematian tidak lagi menjadi milik kita. Untuk itu, saudara terkasih, dikatakan di sini sekali lagi saya baca, ini yang terakhir. Dihukum barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Kalau Anda percaya, saya mau katakan, Anda tidak akan menerima hukuman, tetapi Anda akan beroleh kehidupan. Kalau ada situasi, kalau ada keadaan, percaya ada sumber jalan keluar. Dan yang kedua, kalau Anda hidup di luar firman Allah, mari kembali kepada firman Allah. Karena di luar firman Allah engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.